memusyawarahkan terkait masalah program kerja baik di internal PS maupun eksternal PS. Tentunya saya memberikan informasi dulu bahwa agenda ke depan itu PS khususnya seluruh Indonesia itu ada agenda tahunan di mana PS biasanya mengadakan ziarah ke makam pendiri PS pada bulan Juli ya. Itu dari Sabang sampai Merauke biasanya pengurus PS itu semuanya terutama di Pambuana, Padepokan, Bekamaka pengurus suka jarak ke Segalera. Kebetulan menurut informasi jarak ke Segalera itu dibuka pada 16 September sampai kurang lebih tanggal 28 September atau 30 September akhir atau 30 Juli biasanya seperti itu. Nah, menurut informasi biasanya yang berangkat ke situ kita DPC itu ya biasanya disesuaikan dengan pangurunnya masing-masing, pimpinan padepokan. Jadi pimpinan sepunya masing-masing. Kalau Cilebar misalkan Pak Haji, kalau misalkan di Jakarta misalkan rombongan Papua, dan itu setiap bulan itu. Nah, itu adalah agenda setiap setahun sekali. Nah kemudian terus terang saya informasikan bahwa dalam agenda bulan ini adalah satu kita ziarah, yang kedua kita silaturahmi dengan guru besar khususnya keluarga besar kami, termasuk rumahnya pendiri, termasuk anaknya pendiri, termasuk kita sama-sama bertawasul di makam pendiri Pejuang Siliwangi. Artinya kita sebagai warga Pejuang Siliwangi harus tahu asal usul nasab Pejuang Siliwangi Indonesia ini. Nah kemudian di samping itu ada berbagai macam informasi terkait masalah tata cara ziarah. Makanya nanti berhubungan dengan pemburonan. Jadi kalau saya sampaikan, kadang-kadang kalau orang PS yang tidak di BA, itu kadang-kadang kurang bimbingan dari sepuh-sepuhnya. Gitu. Sehingga ketika jarak ke makam, kadang-kadang beliau itu ya secara kondisional saja. Padahal itu di dalam etika berjarak itu ada tata caranya kita jarak ke makam ulama, para wali, ya. Kemudian juga ke orang-orang soleh, para pejuang seperti itu. Jadi kebanyakan karena masanya banyak di situ. Kemudian yang jarah itu dari berbagai macam daerah. Kalaupun tidak dengan pimpinan rombongan, kalau dengan pimpinan rombongan biasanya suka didata dulu. Kemudian datanya suka diberikan kepada panitia. Kemudian panitia biasa menentukan rombongan mana yang akan masuk seperti itu kan. Ada memang orang PS yang di luar Pamburon. Biasanya langsung aja jarak ke makam. Ya. Nah, kita sebagai warga PS khususnya setiap tahun itu ada tata cara jarak di bulan Juli. Biasanya disesuaikan dengan pimpinannya masing-masing di wilayah. Pimpinannya tahu betul bagaimana tata cara jarak ke makam, kamar dan masjid gereja ketika bulan Juli. Jangan sampai nanti keluar dari jalur gitu Pak. Mungkin dari sesepuh ketika kita jarak ke sana, sebelum jarak ke sana di rumah itu harus ada yang puasa dulu selama 3 hari. Kemudian jarak dulu ke orang tua kita yang sudah meninggal. Tidak boleh kita misalkan jarak ke Subang, ya dengan rombongan dengan ini, sementara kita punya orang tua nih yang sudah meninggal, tidak dijarahi. Jadi etikanya jarak dulu orang tua. Kemudian berdoa dulu kepada orang tua kita, baru berangkat jalan ke sana. Itu kalau secara keilmuan pembangunan dipakai dan terutama bimbingan dari satu PS. Nah kemudian perlu saya sampaikan, Ibu Ede kemarin juga memberikan informasi bahwa ziarah ini ada katakanlah barang, ya, tapi tidak memaksakan pada diri. Barang ini mau ditebus ya silakan,
mau juga tidak jadi masalah. Nah, barangnya apa Pak? Barangnya itu berupa jaket goreng NATO, tapi sampai sekarang tidak bisa dipotong ya Pak. Katanya sudah dipotong 3 kali. Beberapa termasuk salah satunya itu keilmuan, ya sudah sampai hilang. Mungkin daripada ini sedikit saja, ini tamat saja. Tapi ini bukan membahas, ini menggarisbawahi apa yang telah disampaikan oleh Pak Roy tadi. Kenapa pemerintah kerjasama dengan PPSI, dengan IPSI? Padahal awal-awalnya PS ini pencaksilat, ya. Kayak itu tadi. Karena pencaksilat dia dimunculkan, Pak Roy. Dan dia dimunculkan pencaksilat, dia dimunculkan. Apa ini yang mungkin semua tahu lah, karena di sini banyak guru. Karena kan udah ada SK Bupati bahwa di Karawang itu dari SD sampai SD, MI kan, termasuk sanawiyah, SMP itu. Ini persatu. Ketika pengurunnya ini persatu, ketika ilmunya sudah mumpuni atau sudah menguasai, perpecahan di organisasi saya tidak akan mungkin terjadi. Sehebat apapun perselisihan, sehebat apapun itu perbedaan pendapat, ketika ruhnya ilmunya sudah sama, sudah satu tujuan, saya yakin tidak akan menjadi satu perbedaan. Nah, ini berarti jadi PR kita yang sangat luar biasa agar di 5 tahun ke depan ini, kita nggak usah berbicara 10-20 tahun ya, kita usah 5 tahun ke depan ini PS tetap ada dengan ruh utuhnya gitu, dengan ruh utuhnya. Karena memang tadi yang saya sampaikan pada ini bahwa PS sekarang ini sudah seperti ini, sudah seperti karena tadi ketika bahwa membayar ini hanya sebatas ya seperti itu gitu. Jadi hanya sebatas persyaratan membuat masuk ke PS karena udah seperti udah dibayar. Apakah cukup dengan dibayar? Tiba-tiba orang itu menjadi PS seutuhnya? Tentu tidak. Berarti ada ilmu yang nanti harus dipelajari. Karena ya kita PS apa hari ini? Artinya kita tidak punya anggaran seperti halnya organisasi yang lain yang mereka bisa besar dengan organisasinya tanpa harus memikirkan dasar fondasinya. Kita tidak punya itu Pak. Yang kita punya hari ini untuk modal awal itu tadi pendirian pokok kepercayaan kita bahwa kita ada ruh untuk bisa berdiri menjalani kehidupan, itulah kira-kira. Nah, untuk lebih jauhnya barangkali ada nanti kita datangkan tokoh atau guru PS yang mungkin menguasai ilmu itu. Jadi harapan saya bahwa ke depan ini kita selaku pengurus harus memikirkan itu. Kalau tadi Pak Tajudin berharap bahwa perguruan Purta Sriwangi itu menjadi padepokan DPC, ya saya setuju sih Pak. Saya setuju banget gitu. Nanti mungkin tinggal nanti mekanismenya seperti apa. Karena kita juga butuh itu. Gitu, apalagi di era sekarang barangkali pemerintah Kabupaten Karawang ini sedang menggalakkan tentang kebudayaan Pancasila. Nah, PS yang berawal dari Pancasila, ya masanya kita harus hanya sebatas menonton, kan tentu tidak. Mohon maaf kalau kita hari ini sombong ketika PPSI baru lahir kemarin, IPSI baru kemarin, PSI sudah dari dulu. Ketika ada program pemerintah hari ini, kenapa kok PPSI yang mendapat SK itu? Kenapa kok IPSI yang begitu? Nah, kita memaklumi itu karena PS-nya kita yang memang belum bisa mumpuni itu. Pemerintah belum bisa melihat PS ini secara greget seperti apa. Gitu. Coba kalau kemarin PS sudah go internasional, sudah menunjukkan ini loh PS jadi dirinya seperti ini, kegiatannya banyak, silatnya di mana-mana, artinya dikembangkan. Nah, mungkin pemerintah akan melihat ini PS yang harus mendapatkan SK itu. Nah, tetapi kita tidak bisa ulang-ulang PPS ya untuk PS kan PS tidak bisa seperti itu kan. Karena pemerintah juga menilai secara administratif PPSI lebih terorganisir gitu kan, maka banyak kegiatannya disokong oleh pemerintah. Nah, kenapa tidak hari ini barangkali orang PPSI juga banyak orang PS kan gitu loh kayaknya. PPSI hanya badannya saja tapi di dalamnya juga ada orang PS. Ya kenapa tidak kerjasama di antara itu. Itu yang bicarakan di grup kemarin itu bahwa ya pemberian orang untuk menang SPK kan gitu. Kalau ada program-program pemerintah seperti itu ya kenapa tidak kita ikut andil dalam situ.
samping mungkin nanti juga kita minta pendapat rekan-rekan semua dari semua bidang untuk menyampaikan visi dan misi ke depannya. Contoh misalnya bidang ekonomi, kita harus punya ini, ya kita dimusyawarahkan saja, dibikin kayak macam pengajuan atau usulan program kerja dari tiap-tiap bidang kan. Nah, nanti tinggal untuk pelaksanaan realisasinya barangkali kita sama-sama kita pecahkan mana menjadi program jangka panjang, mana yang menjadi program jangka pendek. Itu barangkali yang Pak saya sampaikan. Hari KPS pengenalan gas udah lama ya Pak, udah lama dan alhamdulillah sampai sekarang yang masih eksis PS walaupun nggak pernah kesini Pak, karena harga dia terakhir gitu, gede gitu tadi gitu. Perkenalkan nama saya Wandi. Saya dari Desa Kamaraharja, Kecamatan Pedes.